Pernah kepikiran nggak ada sebuah misi yang saking besarnya butuh banyak generasi buat menyelesaikannya? Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu perintah paling penting yang pernah ada. Sebuah tugas yang, dirancang untuk kita kerjakan bareng-bareng. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, kamu dikasih satu tugas. Tapi tugasnya ini gede banget, luas banget, sampai rasanya nggak mungkin deh bisa diselesain sendirian. Nah, perasaan overwhelmed semacam itulah yang mungkin banget dirasain sama para murid waktu mereka terima sebuah misi yang ternyata bakal mengubah dunia. Oke, kita mulai perjalanan kita di sebuah bukit di Galilea. Banyak orang mungkin mikir, ini kan akhir dari cerita Yesus di bumi ya. Eits, tunggu dulu. Sebenarnya ini tuh justru garis startnya. Momen di mana misi terbesar sepanjang sejarah dimulai. Jadi, pertemuan terakhir Yesus sama 11 muridnya itu bukan sekedar perpisahan. Anggap aja ini momen serah terima jabatan, momen pelantikan. Ini adalah titik awal dari sebuah karya keselamatan Allah yang luar biasa yang bakal terus nyambung dari generasi ke generasi. Terus misinya itu apa sih sebenarnya? Nah, yang keren, Yesus itu nggak cuma kasih tujuan akhir, dia juga kasih semacam peta jalan roadmap yang jelas banget. Isinya, rangkaian perintah yang dirancang buat ngubah dunia selamanya. Tapi sebelum ngasih perintahnya, Yesus ngegasin satu hal yang super fundamental. Dia bilang, semua kuasa di surga dan di bumi udah dikasih ke aku. Ini bukan omong kosong loh, ini adalah fondasi dari semua misi yang bakal kita bahas. Coba bayangin, tugas yang kita terima ini datangnya dari otoritas paling tinggi di seluruh alam semesta. Wow! Nah, peta jalannya ini punya 4 langkah utama. Gampang kok ingatnya. Pertama, pergilah. Ini perintah buat gerak, keluar dari kandang, keluar dari zona nyaman kita. Kedua, jadikanlah murid. Ini panggilan buat kita berbagi iman ke semua orang, semua suku bangsa. Ketiga, baptislah mereka sebagai tanda komitmen dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, keempat, ajarlah mereka melakukan semuanya. Ini proses yang terus-menerus, nggak sekali jadi. Oke, sekarang kita ngomong intimnya. Siapa sih yang sebetulnya harus ngerjain tugas segede ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Gini deh, dengan semua kuasa yang dia punya, Yesus itu sebenarnya bisa banget loh nyelesain misi ini sendirian. Snap, selesai. Tapi dia justru milih sesuatu yang luar biasa. Dia milih buat melibatkan kita, manusia biasa. Dia percaya sama murid-muridnya waktu itu, dan dia percaya sama setiap kita yang percaya sejak saat itu. Jadi, poin pentingnya apa? Keterlibatan kita itu emang bagian dari rencananya. Dan hey, kita ndak sendirian di tim ini. Ada kekuatan utama di balik semua ini, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dream team-nya. Seluruh pribadi Allah itu komitmen penuh sama misi ini. Ini bukan proyek sampingan buat Tuhan. Ini adalah karya utamanya di dunia. Coba deh, bayangin, ini kayak lari estafet, tapi skalanya kosmik. Tongkat estafetnya pertama kali dipegang sama para murid, mereka terima langsung dari Yesus. Terus, mereka oper ke gereja mula-mula, yang lari keliling kekaisaran Romawi. Tongkat itu dioper lagi ke generasi-generasi sebelum kita yang bawa iman ini lewatin abad dan benua. Dan sekarang, coba tebak tongkatnya di mana? Yap, ada di tangan kita, di tangan kamu. Nah, tongkatnya kan sekarang ada di tangan kita nih. Pertanyaan wajarnya, gimana caranya kita bisa ngerjain tugas yang segede ini? Kita kan cuma manusia biasa. Tenang, jawabannya ada di sebuah janji yang bikin semuanya jadi mungkin. Sebuah kekuatan yang selalu menyertai. Dan jujur aja, wajar banget kok kalau kita ngerasa kecil. Wajar kalau kita ngerasa, wah mana sanggup. Keterbatasan kita sebagai manusia itu kan nyata banget. Dikasih tugas, jadikan semua bangsa murid. Ya jelas rasanya bisa bikin overwhelmed. Tapi disinilah kuncinya. Di ujung banget perintahnya, Yesus ngasih janji terbesar. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bukan cuma kata-kata penghibur ya. Ini adalah sumber kekuatan kita yang gak ada habisnya. Penyertaannya yang non-stop ini jadi jaminan kalau misi ini nggak mungkin gagal. Jadi, penyertaan ini bukan berarti dia cuma ngeliatin dari jauh. Enggak. Ini adalah kehadiran Roh Kudus yang aktif banget. Yang nuntun kita, yang ngasih kita kemampuan, yang ngasih kekuatan ke setiap orang percaya yang ikut dalam misi ini. Dari zaman dulu sampai detik ini juga. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya kan? Keren banget. Sekarang, yuk kita tarik semuanya ini ke level yang super personal. Apa hubungannya semua ini sama kamu hari ini?
Soalnya gini, amanat agung itu bukan cuma catatan sejarah buat para murid di Galilea. Bukan, ini adalah panggilan yang hidup, yang relevan buat setiap kita, dimanapun kita ada. Termasuk ya buat kamu, para remaja, di tengah sekolahmu, di tongkronganmu, di keseharianmu. Tugas ini buat kamu, di sini, sekarang. Terus gimana caranya? Apa harus jadi pendeta dulu? Enggak gitu. Nggak usah yang ribet-ribet. Kamu bisa mulai dengan mau melayani di komunitasmu. Bisa juga dengan nunjukin kasih di kehidupan sehari-hari. Ke teman, ke keluarga, bahkan ke orang yang nyebelin sekalipun. Atau jadi saksi lewat omongan dan perbuatan yang sinkron. Sederhananya, ya kenalin siapa Yesus lewat cara kamu hidup ke orang-orang di sekelilingmu. Jadi, kita balik lagi ke lari estafet tadi. Tongkat itu sekarang beneran ada di tangan kamu. Sejarah ribuan tahun udah bawa tongkat itu sampai ke kamu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ini tugas gue bukan ya? Tapi, oke, langkah pertama gue apa nih? Coba deh pikirin itu.